Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Moluska. Perkenalkan, nama saya Wan Sumarni. Perkenalkan, nama saya Mita Gustiani. Perkenalkan, nama saya Mahfudz Nisa. Perkenalkan, nama saya Ayu Yuryani. Perkenalkan, nama saya Tia Febriani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Merupakan film besar kedua dalam Kerajaan Binatang setelah film Arthropoda. Saat ini diperkirakan ada 75.000 jenis ditambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Moluska hidup di laut. Di Taus Bayi dan Jelaskan ciri-ciri film moluska. Moluska berarti hewan lunak. Moluska memiliki peran penting bagi kehidupan. Di antaranya sebagai sumber makanan, perhiasan, dan penyeimbangan ekologi. Ciri utama film ini adalah tumbuhannya yang lunak dan terdapat dalam cangkang kecuali beberapa spesies. Tumbuhnya simetris bilateral, tidak bersegmen dengan seloman yang mereduksi. Sebagai besar hewan ini hidup di laut, walaupun terdapat beberapa spesies yang hidup di darat. Saya akan menyebutkan ciri-ciri kelas Gastropoda. Gastropoda sebagai kelas hewan terbesar dalam film Moluska memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berjalan menggunakan otot perut. Yang kedua, memiliki cangkang yang berbentuk kerucut. Yang ketiga, terdapat alat peraba dan titik mata pada bagian kepalanya. Yang keempat, mulut dilengkapi dengan lidah yang kasar. 5. Gastropoda darat bernapas dengan paru-paru dan gastropoda air dengan insang. Yang keenam, herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. 7. Hidup di darat, air, dan air tawar. Saya akan menyebutkan ciri-ciri kelas Bivalvia. Yang pertama, memiliki tubuh yang dimana berbentuk simetris bilateral. 2. Terdapat exoskeleton yang dimana terbentuk atas dua macam valvae. Ketiga, memiliki sebuah kepala rudimenter. Yang keempat, tidak memiliki sebuah tentakel. Yang kelima, memiliki sebuah bentuk kaki yang dimana pipi dan terlihat seperti kapak. Aku menjelaskan ciri-ciri Cephalopoda adalah 1. Moluska yang mempunyai kepala jelas dan mata yang besar. 2. Kaki otot dimodifikasi menjadi tangan, tentakel di sekeliling mulut, dan corong merupakan saluran keluar dari rongga mantel kaki yang terletak di bagian kepala. 3. Umumnya tidak mempunyai cangkang luar, tetapi mempunyai cangkang dalam yang terbuat dari kapur atau kitin. 4. Mempunyai kantong atau kelenjar tinta. 5. Mempunyai peranan sebagai sumber makanan yang punya kadar protein tinggi. 6. Jenis Cephalopoda yang mempunyai cangkang luar dan tidak memiliki kantong tinta yaitu Nautilus papyrus, contoh Loligo indica, cumi, Sepia sp, sotong. Cangkang direduksi dan letaknya di dalam. Sedangkan pada Octopus vulgaris gurita, Pilus papilus tidak punya cangkang reproduksi betina, menghasilkan telur yang dilengkapi dengan cangkang. Fertilisasi terjadi di dalam air. Akan menjelaskan cara reproduksi film Moluska. Reproduksi secara seksual, organ reproduksi betina dan jantan pada umumnya terpisah pada individu lain atau gonokoris. Jenis seafood ada yang bersifat hermafrodit. Fertilasi dilakukan secara internal maupun eksternal sehingga menghasilkan telur. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan pada akhirnya akan menjadi moluska. Saya akan menjelaskan peranan moluska. Moluska sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska digunakan dalam berbagai hal. Macam-macam kegunaan moluska adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahan makanan, cumi-cumi, sotong, kerang. 2. Sebagai perhiasan, kerang, dan serbuk cangkang, kerang laut
berkonsumsi sebagai obat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fire when the strobe hits you. That's it, friend?